Ayah, aku ingin belajar membaca. Enggak om, aku ingin membacakan surat ini kepada ayah. Nanti ketika waktunya sudah tiba, kita akan membaca surat dari ibu ini sebelum kami tidur. Dan kita akan berimajinasi di kamarku seperti biasanya. Selamat malam teman-teman, selamat datang di YouTube Suara Telepon dan kamu masih mendengarkan aku Fauzi Radian. Kamu bisa cari aku di Instagram dengan username @kecabut atau kamu bisa langsung aja subscribe ke YouTube Suara Telepon ini. Dan teman-teman terima kasih buat kamu yang masih mendengarkan 30 hari bercerita. Di malam kali ini aku ingin membacakan sequel ketiga dari cerpen yang aku tulis. Sequel pertama itu judulnya Keajaiban, sequel kedua judulnya Mira, dan yang ketiga ini judulnya Surat. Jadi kalau kamu belum nonton 2 sequel sebelumnya, aku sarankan kamu untuk nonton dulu sebelum kamu melanjutkan ke episode yang ini. Dan malam kali ini teman-teman aku ingin membacakan sebuah cerpen yang aku tulis sendiri dengan judul Surat. Sebuah cerpen yang ditulis oleh Fauzi Radian dan dibacakan oleh penulisnya sendiri. Surat. Ayah, aku ingin belajar membaca. Jawab Mira kepada ayahnya, karena Mira tahu ada sebuah surat yang ditinggalkan oleh ibunya untuk mereka baca. Malam itu di kamar Mira, setelah ayah bercerita tentang ibunya, Mira bertekad untuk belajar membaca. Sebelum meninggal, ibu memang meninggalkan sebuah surat untuk mereka baca. Tapi karena ayahnya yang tidak bisa melihat dan Mira yang masih terlalu kecil untuk membaca, surat itu belum pernah mereka buka. Baik nak, tapi maaf, ayah tidak bisa mengajarimu membaca. Besok kita telepon Om Dodi untuk mengajarimu membaca ya? Jawab ayahnya kepada Mira. Mendengar jawaban itu, Mira mengangguk dan ia setuju. Seperti yang dijanjikan ayahnya, keesokan harinya Om Dodi datang ke rumah. Pagi itu, Om Dodi langsung menemui Mira yang duduk di kursi rodanya. Sambil menikmati sarapan sereal yang dibuat oleh ayahnya, Mira berbincang dengan Om Dodi. "Hai Mira, makan apa?" tanya Om Dodi kepada Mira. "Makan sereal Om. Om, tolong ajari aku membaca. Aku ingin bisa membaca secepatnya," jawab Mira kepada Om Dodi. Om Dodi adalah adik dari ayah Mira. Sejak dulu, ia memang sering datang ke rumah. Dia adalah adik yang baik, karena selalu menengok kakaknya yang tidak dapat melihat. Om Dodi juga kenal dengan almarhum ibu, karena itu ia menyayangi keluarga ini seperti keluarganya sendiri. Proses belajar mengajar dimulai. Om Dodi dengan sangat sabar mengajari Mira membaca. Huruf-huruf ia eja, untuk memudahkan Mira bisa menghafal garis-garis yang membentuk sebuah tulisan itu. Sesuatu yang sulit untuk anak perempuan yang masih berumur 5 tahun. Tapi tekadnya sudah bulat. Ia ingin sekali membaca surat yang ditinggalkan oleh ibunya. "Mira, sebetulnya kenapa kamu ingin belajar membaca?" tanya Om Dodi kepada Mira yang sedang belajar mengeja huruf-huruf. "Ibu meninggalkan surat untuk ayah dan Mira, Om. Aku ingin sekali membacakan surat itu untuk ayah," jawab Mira kepada Om Dodi. "Mira, kan Om Dodi bisa membacakan surat itu untukmu. Jadi kamu tidak perlu belajar sekeras ini," tanya Om Dodi kepada Mira. "Enggak Om, aku ingin membacakan surat ini kepada ayah. Nanti ketika waktunya sudah tiba, kita akan membaca surat dari ibu ini sebelum kami tidur. Dan kita akan berimajinasi di kamarku seperti biasanya," jawab Mira kepada Om Dodi dengan begitu lantang dan tidak menyerah untuk belajar. Hari demi hari berlalu. Dan di hari ke-7, meskipun masih dengan terbata-bata, Mira sudah bisa membaca dengan baik. Ia benar-benar berusaha keras untuk belajar membaca dan hari ini ia berhasil. "Ayah, aku sudah bisa membaca," jawab Mira kepada ayahnya. "Baik nak, malam ini kita baca surat dari ibu ya. Kamu siap?" tanya ayah kepada Mira sambil sedikit tersenyum tanda ia lega karena sebentar lagi ia akan mengakhiri rasa penasarannya. Ketika malam tiba, ayah menghampiri Mira yang sudah terbaring di kamarnya. Membawa sepucuk kertas, ia datang menghampiri Mira. "Mira, ini surat yang diberikan ibu pada ayah sebelum ia meninggal dunia. Kamu bisa membaca tulisan ibu nak?" tanya ayah sambil memberikan surat itu kepada Mira.
Bisa ayah, tulisan ibu sangat bagus dan rapi. Malam ini biarkan aku yang bercerita ya ayah, dan ayah yang mendengarkan ceritaku, jawab Mira kepada ayahnya. Mereka berdua berbaring dan sama-sama membayangkan wajah dari ibu, sosok yang tidak pernah mereka lihat. Sejak lahir, Mira tidak pernah melihat paras wajah dari ibunya sendiri, dan begitu juga dengan sang ayah. Karena keterbatasan pada matanya, ia tidak bisa melihat wajah dari istrinya dan selama ini, ia hanya bisa membayangkan. Aku mulai ya ayah, jawab Mira kepada ayahnya. Dear suamiku tersayang, sayang, jika kamu membaca surat ini, mungkin ada keajaiban lain yang sudah kamu temukan. Dan melalui surat ini, aku ingin meminta maaf kepadamu karena sekarang aku sudah tidak bisa lagi berada di sisimu. Berjanjilah kepadaku untuk selalu menjaga Mira, karena aku begitu menyayanginya. Sama seperti aku menyayangimu. Sebelum aku meninggal dunia, ada sesuatu yang benar-benar ingin aku katakan kepadamu. Tapi waktu itu begitu cepat, sehingga aku hanya bisa menulis surat ini. Semoga kamu memahami surat ini dengan baik. Sayang, maafkan aku. Berat sekali untuk mengatakan ini kepadamu. Tapi aku pikir kamu harus tahu bahwa sesungguhnya Mira bukan anakmu. Ingatkah kamu ketika dulu kita sering mengunjungi dokter untuk program kehamilan? Ketika itu, kamu diminta dokter untuk keluar dari ruangan. Dan dokter berkata kepadaku bahwa kamu tidak bisa membuahiku. Sementara, kamu begitu menginginkan seorang anak. Aku tidak ingin membuatmu sedih. Jadi aku meminta Dodi untuk datang ke rumah. Mungkin dulu kamu heran kenapa Dodi sering datang ke rumah kita. Dan di balik gelap matamu itu, kami berusaha untuk memberikan apa yang kamu inginkan. Maafkan aku sayang, dan tolong jagalah Mira, karena aku begitu menyayanginya. Aku pamit dari aku yang selalu sayang padamu, Ibu.